betul-betul sudah ternina bobokan dengan green revolusi kita yang dulu, Pak. Artinya kalau tidak ada pupuk, rasa tidak bertani dia petani kita. Kalau tidak ada subsidi pupuk, memang merasakan kehilangan pegangan, Pak. Khawatir tidak berproduksi sama sekali. Gitu. Nah, bagaimana nih pupuk organik itu mampu mengefisienkan penggunaan pupuk? Nah, ini juga merupakan suatu prinsip bagi kita. Bagaimana ini betul-betul di tingkat lokal memanfaatkan potensi lokal. Gitu. Saya sudah menghitung dari jumlah ternak yang ada saja, misalnya di Sumatera Barat, gitu ya. Itu jumlah ternak itu juga mampu mendukung kebutuhan pupuk yang luar biasa. Ini untuk bisa pemerintah tentu masalah subsidi pasti lama-kelamaan tidak mampu ya 100% ya Pak Baginda. Artinya ke depan banyak sebetulnya tugas. Saya sebenarnya tertarik sekali diskusi dengan Pak Andi ya. Kemarin saya dengan objek Tora dan sebagainya itu ya, saya betul-betul gimana meregistrasi lahan gitu ya. Terutama di Sumatera Barat ini ya. Aspek teknis kesuburan, teknis fisik tanah, kimia tanah, biologi tanah. Ternyata aspek ruangan dan penguasaan tentang regulasi jauh lebih penting. Ya betul ya Pak Baginda ya. Kita sekali hari ini Pak Zul ya, kita sebetulnya kuncinya bahwa HITI ke depan. Waktu zaman Pak Yuswanda ini betul yang diinginkan Pak Probudi, Pak Dr. Yuswanda itu menjadi ketua HITI, bahwa ilmu tanah itu cobalah komunikasikan ke pihak yang lain gitu ya. Artinya ini sudah mulai mengkomunikasikan. Selama ini Pak Andi kami melakukan peneliti sifat fisik tanah begini-begini, masuk ke Scopus Index yang sudah masuk ini sudah jalan. Ikan titik keberhasilan Indonesia ini perlu kita juga ikut berkontribusi. Terutama jangan hilang lahan-lahan yang 7,4 juta hektar itu lagi hendaknya. Minimal dipertahankan atau dibuat lahan sawah yang produktif. Lahan sawah yang dibuat saat ini coba presentasinya mungkin Pak Baginda, berapa yang betul-betul produktif. Establish untuk lahan sawah baru itu kalau ditanam mineral masak 5 tahun belum tentu. Banyak permasalahan. Produksinya hanya 1,6 ton dengan berbagai permasalahan. Nah, sekarang lahan buka sawah baru, Pak Andi tadi mengatakan harus dicarikan alternatif sawah buka baru. Tapi di mana? Ini juga menjadi perhatian kita, baik fisik maupun juga regulasi yang ada. Sumatera Utara dalam kaitan dengan topik ini, kebijakan perencanaan penempatan sumber daya lahan bukan dengan kedaulatan pangan dan seterusnya. Kami akhir-akhir ini dihadapkan dengan kasus Port Estate. Port Estate baik yang BK merah maupun yang BK hitam. Apa itu BK merah? Nah ini yang benar. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan Pak. Ada Port Estate yang diinisiasi oleh pemerintah. Kita semua sudah tahu. Karena kalau orang Medan tuh Pak, pemerintah itu selalu disebut sebagai BK merah. BK itu nomor polisi. Port Estate yang dibangun oleh pemerintah gitu ya, di Humbang Hamsudutan di kawasan di DTA Danau Toba, itu persis di atas Danau Toba di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pulung ya Pak. Saya ketika masih terlibat Kementerian Pertanian di sana, saya diundang Pak beberapa kali untuk memberi masukan, dan pertama kali saya beri masukan terkait tadi itu bahan organik dan lain sebagainya. Tapi itu teknis. Hanya yang ingin saya sampaikan, sekarang kami juga membangun di Sumatera Utara itu ada kawasan pertanian terpadu KPT di Deli Serdang dan di Simalungun. Simalungun Pak. Di Seribu Dolok 1000. Mungkin Bapak juga sudah. Ini dibangun oleh swasta. Dimotori oleh lapakbuah.com, nggak apa saya sebut. Ya Pak ya. Dan alhamdulillah
dua KPT yang baru lahir ini terus bergeliat maju, sementara KPT yang dibangun miliaran mungkin triliun terus menuju kepada kematian, bahkan udah mati udah nggak ada. Yang ingin saya sampaikan justru begini, yang menarik kan kaitan dengan tadi itu status dan seterusnya. Yang hari ini perlu bantuan HITI juga nih, terutama KPT di Deli Serdang. KPT Deli Serdang itu yang di Kecamatan STM Hulu ya. Itu sekarang susah untuk berkembang, susah untuk dapatkan bantuan dari kementerian. Motornya kan ini Pak, program close loop yang di Kementerian Perekonomian ya, kalau nggak salah. Ada program close loop itu, Kemenko Perekonomian, dan akan menjadi penghambat untuk bisa mendapatkan fasilitas negara karena diklaim lahannya lahan hutan. Nah, masuk itu dia Pak. Padahal sejak zaman penjara itu saya yang nulis jadi lah. Gini. Karena diklaim Pak, sampai sekarang mereka berjuang bahkan untuk mengusulkan Tora, saya nggak ngerti betul, dan lain sebagainya, sangat sulit untuk bisa ini. Artinya memang teman-teman di Dirjen Hortikultura yang menyiapkan itu. Kemudian ada kesepakatan dan rapat tertentu bahwa itu adalah kepentingannya tidak hanya Dirjen Hortikultura, tetapi adalah kepentingannya nasional, Kementerian Pertanian. Akhirnya kami ditugaskan untuk melakukan pembukaan lahan itu. Awalnya di 200 hektar dari 250 hektar dari 1000 hektar. Nah, ini supaya lebih jelas ini. Ketika saya dengan teman-teman di perluasan areal masuk ke dalam atau ikut merencanakan itu, yang pertama saya lakukan adalah bahwa itu tidak masuk di dalam kawasan. Pokoknya ambil SK kehutanan terakhir terkait dengan kawasan, kemudian overlay dengan AOI yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian itu di overlay, ternyata ada sebagian, kalau tidak salah sekitar 68 hektar masuk kawasan hutan. Saya bilang stop, jangan dilanjutkan, kita tunggu keputusan lainnya. Meskipun pada saat itu sudah diminta untuk melepaskan, ada surat dari dari pemerintah daerah ke Menteri Kehutanan untuk melepaskan kawasan itu, tapi saya berkeras waktu itu. Bahkan di rapat koordinasi waktu itu ada Pak LBP di situ, ada Bupati Humbahas. Saya katakan selama itu masuk dalam kawasan hutan, meskipun pemerintah daerah sudah membuat surat pelepasan, Ditjen PSP atau Direktorat Perluasan Areal tidak akan masuk terlibat di sana. Dari Pak Bupati waktu pada saat rapat itu, oke, Pak Bupati kepindah ke lokasi itu, jangan sampai menyentuh hutan lindung. Dan saya minta waktu itu supaya ada buffer zone sekitar 25 meter dari batas hutan lindung itu. Itulah yang menjadi kawasan food estate Humbahas. Nah, masih Pak Budi Situmorang ininya, dirjennya. Nah, ketika itu soal status lahan, itu kan 200 hektar. 200 hektar itu kita petakan per persil, Pak. Per persil siapa yang menjadi pengelola, petani pengelola dan kelompok pengelola di lokasi itu, di 200 hektar itu. Ketemu 200 persil. Tetapi, nah ini tetapinya ada ini. Tetapi di Batak itu kan pemilikan lahan itu mirip di Minang. Ya, sama lah di Minang gitu. Komunal kan begitu.
Nah, sekarang kalau hanya dibuka terus ternyata nggak ada perlakuan apa, ya produknya seperti sekarang ini. Dan kebetulan saya juga tahu Pak, yang diceritakan Bapak tadi saya tahu, kebetulan saya adalah juga aktivis juga. Jadi saya katakan kalau di Kalimantan Tengah sana, di Pulang Pisau saya tahu lahannya seperti apa. Terus di Gunung Mas seperti apa, saya tahu Pak. Nah, tentu ini saya katakan mungkin karena orang baru ya Pak, karena orang baru diajak dulu di ahli gambut di Pak Supandi juga pernah diajak, karena dulu komplainnya adalah ditetapkan di Pak Supandi itu ditetapkan dulu kan lahan gambut ditetapkan menjadi gambut lindung dan tidak boleh diapa-apakan itu. Nah sedang Pak di kita data KLHK saja itu adalah lahan gambut yang tidak terurus dan dalam bentuk semak belukar itu adalah ada 6.500.000 hektar. Tadi Pak, perubahan iklim dan seterusnya sebenarnya pasti setiap masyarakat pasti setuju Pak. Tapi bagaimana caranya tadi? Kalau itu memang lahannya memang sudah gundul sama sekali, ya jangan diklaim lagi gitu loh Pak. Kan bisa dikonversi dalam bentuk lain, karena dalam konteks kemanfaatan ini kan bisa. Nah, saya katakan tadi kalau dia hanya membiarkan kawasan hutan tapi kosong Pak, sebenarnya fungsinya untuk apa? Fungsi kamu penjara hutan. Nah ini yang menurut saya menjadi tidak fairnessnya di sini. KLBB mau harusnya Bu Menteri KLHK pada saat membuat program itu harus sudah dibawa Pak. Sehingga pada saat itu peta hutan itu gampang Pak, tinggal rubah garisnya aja udah selesai. Harus disama-sama supaya tidak ada risiko. Jadi misalnya pada saat dibawa timnya siapa? Kalau perlu sudah digitasi petanya juga harus dirubah. Supaya jangan nanti 20 tahun, 40, 30 tahun jangan kita udah di bawah tanah pun masih dipanggil lagi. Semua yang kaitannya dengan permohonan, penggunaan lahan kehutanan, semua itu harus bermohon. Sedangkan bermohon tadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya gubernur bermohon itu persyaratannya A sampai Z. Karena dia tidak mungkin dia akan memenuhi itu. Padahal kan dia bukan untuk gubernur, tapi untuk bagaimana masyarakat dia. Berbeda dengan tadi pelaku usaha A sampai Z dipenuhi, tapi pada saat akhirnya ZZ di belakangnya yang dia dapat. Nah, mereka cara menyelesaikannya itu harus sesuai dengan korporasi Pak. Kalau dengan korporasi bagaimana masyarakat kita akan mampu mengurus itu? Kalau dia A sampai Z, harusnya dia ABC saja cukup. Tetapi di dalam basis regulasi kita tidak ada slot untuk itu. Itu saya katakan, makanya kalau saya katakan setiap pejabat seolah-olah pro rakyat, tetapi sesungguhnya basis regulasinya tidak disiapkan. Kalau kan suruh nanam itu ya nggak cocok gitu. Nah pola-pola penyelesaiannya juga tidak ada. Bahkan tadi Pak, area transmigrasi pun harus mengajukan permohonan Pak. Jadi area-area transmigrasi yang zaman eranya Pak Harto tahun 80-an Bapak Ibu sekalian, sekarang itu banyak juga yang masuk di hutan lindung, di hutan konservasi. Bukan masuk hutan lindung, tetapi ditetapkan kembali oleh Kementerian Keuangan itu sebagai hutan lindung. Itulah sekarang kalau dalam bahasa saya nanti saya lebih tegas Pak, itu kawasan hutan yang masuk ke kawasan transmigrasi, bukan area, bukan transmigran dia yang masuk. Sawit masuk hutan atau hutan masuk sawit? Jadi tahu tebu ini dikelola oleh koperasi yang dananya dari Kementan Pak. Itu dana bergulir itu Pak. Sudah dikembangkan di koperasi, duitnya ada Pak, perputarannya ada. Tetapi tahu-tahu dijadikan korupsi. Akhirnya semua program itu macet. Yang dulu kalau di Kementerian Pertanian itu Bu Rini Pak. Nah, itu jadi tersangka ini. Nah waktu itu saya berpikir, bahkan saya mau jadikan tersangka Pak, karena saya membantu teman-teman koperasi itu. Karena saya dapat honor dari koperasi itu 3 juta Pak, dengan uang tiket kalau saya ke Surabaya. Dikatakan saya adalah mendapat keuntungan dari situ. Saya katakan, emang saya bodoh, saya bilang gitu. Lalu saya dapat SK itu Pak,
saya ambil SK di Bappenas. Kalau saya upah yang diberikan, terus oleh briefnya yang kita berikan apa? Kalau tidak itu tidak dijamin tadi. Bapak dari Kementerian Pertanian membuka tadi nggak ada perlindungan, siapa yang mau? Nah, jadi kalau nanti yang pertama kalau polis briefnya, setiap ada program semuanya harus duduk di situ. Dan petanya pada saat itu harus dilakukan perubahan. Jangan tim nanti disuruh mengajukan permohonan ke KLHK perubahan petanya. Itu sama dengan bunuh diri, Pak. Ya pada saat ada timnya langsung duduk bersama. Mana perubahan ininya? Ya harus dirubah sekali saat itu semua taken. PE 12% itu kira-kira sekitar 26 triliunan sumbangan ke negara. Tetapi yang menyumbang ke negara dihukum. Akhirnya kalah. Yang memberikan sumbangan kontribusi pendapatan PDB kita dihukum. Nah, ini satu yang aneh. Pemda Kaltim itu legal memang. Semen Padang, Pak. Pasang Padang ya. Ada hukum, ada ekonomi. Anggota kami itu ada dari hukum, ada dari ekonomi. Ada. Di pusat juga ada. Nah itu yang divisi hukum. Anggotanya tapi orang masih orang tanah kan? Enggak ya? Orang BPN. Ya orang BPN itu masih orang tanah. Kalau kita murni orang dari fakultas hukum. Lawyer. Kita sudah jam 7:30 akomodir dalam kongres ya Pak. Apa nanti jadi catatan di tim kami sudah melakukan catatan itu. Saya garis bawahi memang apa namanya itu politik hukum pertanahan ini menjadi sangat penting bagi kita. Dan ini juga tidak ada di kurikulum kita ya, politik hukum pertanahan. Nah ini juga menjadi bahan pertimbangan. Memang kalau kita belajar land use pasti ada hukumnya. Kalau kami ada hukum agraria. Enggak, itu di hukum agraria. Tapi ini ada politik hukum, ya kan? Kalau di tata ruang itu namanya geostrategi politik, gitu, di tata ruang. Dan itu amanat undang-undang. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita